Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kita masuk ke materi gerak lurus benda. Nah, gerak lurus sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang gerak lurus beraturan itu apa sih? Jadi gerak lurus beraturan itu kita ambil dari kata-katanya. Yang pertama gerak benda atau benda yang bergerak lurus pada lintasan yang lurus. Yang beraturan itu kecepatannya. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang teratur atau kecepatannya tetap. Contohnya kita lihat gerak mobil berikut ini. Jika kita mengukur pada speedometernya, untuk mengukur kecepatan kita menggunakan alat speedometer. Di sini angkanya tertera angka 90 km per jam, yang bawah yang warna merah. Kita lihat itu 90 meter per jam, tetap di angka itu, berarti mobil ini berjalan dengan kecepatan tetap yakni 90 km per jam. Nah, pada gerak lurus yang beraturan ini kecepatannya itu tidak berubah, jadi konstan. Kalau dilakukan geraknya seperti mobil tadi, dia bergerak pada lintasan lurus dengan keadaan yang konstan, tidak semakin cepat, tidak juga semakin lambat. Nah, untuk gerak lurus ini kita akan banyak bermain dengan grafik. Ada grafik hubungan antara waktu, ini di sumbu X, ini adalah waktu, kemudian di sumbu Y ini adalah kecepatan benda. Pada gerak lurus beraturan, kita tadi kan sudah mengetahui bahwa kecepatannya itu teratur atau tetap atau konstan. Jadi ketika benda bergerak, misal waktu pertama 0, dari detik ke 0, benda tersebut mulai bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi untuk selanjutnya benda tersebut akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, yakni 20 meter per sekon setiap detiknya. Kalau kita membaca grafiknya, di detik ke 0 kecepatannya 20 meter per sekon. Di detik pertama kecepatannya 20 meter per sekon. Kemudian di detik ketiga kecepatannya tetap 20 meter per sekon. Nah, dari titik kecepatan dan waktu ini kita bisa menarik garis lurus, membuat grafik. Kemudian untuk menghitung nilai kecepatan di gerak lurus beraturan, kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T, V-nya V kecil. Ini sama dengan konsep gerak yang sebelumnya. Kemudian pada gerak lurus beraturan ini dia tidak mengalami percepatan, dia tidak juga mengalami perlambatan, sehingga nilai percepatannya sama dengan 0. Nah, ini untuk membaca grafiknya, anak-anak harus mulai berlatih membaca grafik. Nanti di belakang ada soal atau tugas untuk membaca grafik. Ibu ulangi cara membaca grafiknya. Di detik ke 0, kita ganti warna. Di detik ke 0 kecepatannya 20 meter per sekon. Di detik pertama, detik 1, kecepatannya tetap 20 meter per sekon. Kemudian di detik kedua kecepatannya tetap 20 meter per sekon. Nah, itu cara membaca grafik. Jadi kita hubungkan antara sumbu X terhadap sumbu Y. Kemudian kita bisa menghitung jarak tempuh dari mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan.
Kalau rumus kecepatan ini tadi V sama dengan S per T, berarti kalau untuk mencari jarak yang ditempuh mobilnya, S sama dengan T-nya pindah ke kiri, jadi V kalikan T. Nah, ini adalah cara untuk menghitung jarak yang ditempuh mobil pada gerak lurus beraturan. Kalau dilihat dari grafik, kita bisa langsung menghitung jaraknya dengan mengalihkan luasan yang dibikin oleh grafik tersebut. Di detik kedua di sini itu luasannya jadi 2 dikali 3. Kemudian di detik keempat luasannya 4 kali 3, dan di detik keenam luasannya 6 dikalikan 3. Jadi nanti luasnya ini bisa menjadi jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Poin-poin pada gerak lurus beraturan ini tadi yang pertama itu benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tetap, itu poin pertama. Poin kedua, pada gerak lurus beraturan, kita lihat ke bawah, dia tidak memiliki perubahan kecepatan atau percepatannya 0. Jadi ini poin penting, nanti bisa, jadi anak-anak sudah bisa mengetahui itu gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Ibu ulangi, kalau yang gerak lurus beraturan itu berarti kecepatannya tetap dan dia tidak mengalami perubahan kecepatan atau percepatannya 0. Kita grafik pada gerak lurus beraturan. Ini ada sebuah benda, sebuah partikel yang dia bergerak dengan kecepatan konstan setiap detiknya. Nah, hasil dari pergerakan ini kita bisa mencatat gerak yang dihasilkan oleh benda tersebut. Yang pertama, grafik paling kiri, position, ini adalah posisi atau jaraknya. Kita kalau biasa menyimbolkannya dengan S. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Oke, cara membaca grafiknya ini kita position time graph atau hubungan jarak dengan waktu. Grafik hubungan jarak dengan waktu. Cara membacanya, ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan setiap detiknya, sambil dibayangkan ya, ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan setiap detiknya, otomatis dia akan mengalami perubahan kedudukan. Jadi di detik ke-0 dia masih di posisi awal, kemudian setiap detiknya bertambah, maka dia akan mengalami pertambahan posisi atau perubahan posisi. Kita misalkan di detik kelima. Di detik kelima dia mengalami perpotongan di area 60 meter. Kemudian di detik 10 dia mengalami perpotongan dengan titik sekitar 120 meter. Dan di detik ke-15 dia berada di posisi sekitar 180 meter. Nah, itu cara membaca grafiknya. Kemudian untuk grafik selanjutnya, itu ada grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Seperti di slide sebelumnya, kecepatan pada gerak lurus beraturan itu selalu konstan. Jadi setiap waktunya kecepatannya itu sama. Ini di detik kelima, dia mengalami kecepatan sekitar 12 meter per sekon. Kemudian di detik ke-10 dia mengalami kecepatan
12 meter per sekon. Berarti partikel tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan karena dia dari detik ke-0 sampai detik ke-15 kecepatannya sama, 12 meter per sekon. Nah, itu cara membaca grafik. Kemudian acceleration time graph ini adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Karena tadi geraknya lurus beraturan, tadi sudah disampaikan, kecepatannya konstan dan tidak mengalami perubahan kecepatan atau percepatannya 0, sehingga pada gerak lurus beraturan kecepatannya berada di angka 0. Nah, bisa dipahami ya, ini adalah gerak lurus beraturan. Ada posisinya bertambah dengan konstan setiap waktu, kemudian kecepatannya tetap konstan, tidak berubah-ubah, dan dia tidak memiliki percepatan. Kita gerak lurus. Selanjutnya kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau tadi gerak lurus beraturan, kalau yang ini berubah secara beraturan. Maksudnya gimana? Jadi gerak lurus itu gerak benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Jadi kecepatannya itu berubah secara teratur. Kalau berubah 10, nanti setiap detiknya dia berubah 10. Seperti itu terus. Sehingga kita bisa mendapatkan percepatannya itu tetap. Percepatan kemarin adalah perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatannya itu tetap. Kalau berubah 10, seterusnya nanti akan berubah 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada speedometer, di sini kita bisa mengamati bahwa kecepatannya itu naik dari 20 hingga 100 km per jam dengan keadaan yang stabil. Tidak turun, tidak naik, tidak turun, tidak naik, tapi naik terus. Nah, itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah secara beraturan. Jadi berubahnya itu stabil. 20, 30, 40, 50, 60, 70 hingga 100 km per jam. Oke, di gerak lurus berubah beraturan ini ada 3 rumus yang pokok, 3 rumus yang digunakan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Jadi di gerak lurus berubah beraturan itu ada yang namanya kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan, dan waktu tempuh. Jadi VT ini adalah keterangannya ada di bawah ya. VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan saat detik kesekian. Misalkan nanti di soal ditanyakan berapa kecepatan mobil di detik kedua, seperti itu. Nah, itu digunakan simbol VT. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal ketika mobil mulai bergerak atau kedudukan awalnya. Kalau dikatakan sebuah mobil diam kemudian dipercepat hingga kecepatan 50 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya 0 karena mobilnya dimulai dari kedudukan diam. Kemudian A itu adalah perubahan kecepatan, yang T itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh waktu tempuh mobil tersebut. Kemudian A, rumus kedua, A sama dengan VT min V0 per T. Nah, ini hanya diubah bentuknya. Untuk percepatan nanti sama dengan VT kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Kemudian untuk mencari jarak sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0 itu kecepatan awal, ini rumus ketiga ya.
S itu jarak yang ditempuh sama dengan V0T, V0 kecepatan awal, T-nya waktu ditambah setengah, A-nya percepatan, dan T-nya waktu tempuh. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kecepatan akhir, kuadrat dari kecepatan akhir, kita bisa mendapatkannya dengan kuadrat dari kecepatan awal ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nah, mungkin anak-anak di sini sudah mulai kok banyak rumusnya gitu ya. Jadi, untuk gerak lurus berubah beraturan ini, biasanya, ingat, untuk gerak lurus berubah beraturan, biasanya di soal itu menggunakan lebih dari satu rumus untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita akan lebih tahu setelah ke latihan soal. Sekarang yang pertama itu anak harus bisa membedakan sebuah benda itu bergerak dalam gerak GLB atau GLBB. Itu yang pertama. Ketika kalian sudah bisa membedakan benda itu bergerak GLB atau GLBB, jadi kalian bisa tahu rumus mana yang digunakan. Baru nanti kalau benda itu bergerak dengan gerak GLBB, berarti harus menggunakan salah dua, minimal salah satu atau salah dua dari keempat keadaan rumus ini. Nah, ini biasanya digunakan dua rumus untuk menyelesaikan soal. Jadi kalian bisa kombinasi dari kedua rumus. Contohnya, kalau di sini yang ditanyakan nanti kecepatan akhir atau kecepatan benda setelah saat di detik kelima. Misal yang ditanyakan kecepatan benda di detik kelima, berarti kita kan menggunakan rumus ini, VT. Tapi di soal nanti, misal percepatannya belum diketahui. Nah, berarti kita harus cari percepatan dengan rumus apa? Bisa dengan rumus ini, bisa dengan rumus ini untuk mencari percepatan, bisa juga dengan rumus ini untuk mencari percepatan. Kemudian nanti ketika sudah didapatkan nilai percepatannya, kita substitusikan ke sini untuk menghitung kecepatan benda di detik ke-5, seperti itu. Nanti lebih jelasnya di latihan soal. Oke, selanjutnya ini grafik pada GLBB. Yang pertama, position time graph. Grafik hubungan waktu terhadap posisi benda. Pada gerak lurus berubah beraturan, ketika sebuah partikel sudah bergerak, kita lihat ini titik-titiknya ini akan mengalami perubahan jaraknya. Nah, di sini menandakan bahwa gerak tersebut dipercepat. Oke, kita lihat ke grafik yang pertama, position time graph. Pada detik kelima, itu benda ada di jarak sekitar 20 meter. Kemudian di detik ke-10, dia berada di jarak sekitar 80 meter. Kemudian di detik ke-15, benda berada di jarak sekitar 170 meter. Nah, di sini kita melihat bahwa jarak yang ditempuh benda tersebut berubah-ubah secara konstan. Maaf, jarak yang ditempuh oleh benda itu berubah semakin besar. Jadi dari awalnya berubah hanya 20 dari 0 ke 20, kemudian 20 ke 80 berubah 60, kemudian 60 ke 170 atau 180, semakin bertambah. Sehingga ini cocok dengan titik yang dibuat oleh pergerakan benda.
awalnya dia memiliki jarak yang agak rapat, semakin bergerak dengan gerak lurus yang berubah beraturan, maka jarak yang ditempuhnya juga semakin panjang, seperti itu. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu, kalau tadi di GLBB itu kecepatannya tetap, nah di kalau tadi di GLB itu kecepatannya tetap, kalau di GLBB itu kecepatannya bertambah secara berkala atau berkurang secara berkala. Tergantung GLBB-nya dipercepat atau diperlambat. Di grafik kedua ini kita bisa melihat yang awalnya kecepatannya 0, dia pada detik kelima berada di kecepatan sekitar 8 meter per sekon. Kemudian di detik ke-10 dia berada di kecepatan sekitar 16 meter per sekon, dan di kecepatan 15 dia berada di sekitar 24 meter per sekon. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kecepatan, atau kita bisa menamakannya dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena kecepatannya bertambah. Kalau nanti grafiknya ke bawah, berarti kecepatannya berkurang, sehingga kita bisa menamainya dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kemudian untuk grafik ketiga, acceleration time graph, untuk percepatan, acceleration itu percepatan dari gerak lurus berubah beraturan ini ada nilainya, dan dia percepatannya tetap. Jadi kalau di grafik ini kita melihat percepatannya berada di angka 1,8, atau kita bisa mengatakannya 2 biar gampang. Percepatan di GLBB pada grafik ini konstan di angka 2. Hal ini menandakan bahwa setiap detiknya kecepatan yang dilalui oleh benda tersebut bertambah sebesar 2 meter per sekon. Ibu ulangi, kecepatan setiap detiknya pada gerak benda tersebut bertambah sebanyak 2 meter per sekon. Jadi kalau dianalogikan, misal kecepatan awalnya 0, kemudian pada detik pertama, karena dia bertambah sebanyak 2 meter per sekon, berarti detik pertamanya 2 meter per sekon. Kemudian karena mengalami percepatan dengan konstan, berarti nambah 2 lagi menjadi 4 meter per sekon. Seperti pada konsep gerak yang kemarin, 0, 2, 4, 6. Nah, ini mengalami perubahan kecepatan yang konstan. Nah, perubahan kecepatan ini adalah acceleration ini, 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, anak-anak akan mulai membaca ticker timer dan tetesan oli. Nah, ini soal yang sangat sering keluar. Kemudian anak-anak harus bisa membedakan gerak yang dilacak dengan ticker timer dan gerak yang dilacak dengan tetesan oli. Kita lihat paling atas, GLB. GLB dengan ticker timer ini titik-titiknya berubah secara konstan, berarti geraknya itu gerak lurus beraturan atau gerak lurus yang konstan. Kemudian untuk tetesan oli, kita lihat GLB yang ini, yang kedua. Ini sama karena geraknya lurus dan dia beraturan, maka tetesan olinya juga memiliki jarak yang sama. Sehingga kita tidak merasa kebingungan kalau titik-titiknya dengan jarak yang sama, berarti dia otomatis GLB. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita diberikan titik yang kedua, line yang kedua,
ada GLBB diperlambat. Pada ticker timer, ketika diperlambat, itu titiknya yang awalnya banyak, dia akan semakin jarang. Jadi jarak antar titiknya itu akan bertambah ketika suatu benda atau mobil bergerak dengan keadaan diperlambat dan diukur menggunakan ticker timer. Kita lihat lagi titiknya ini dari rapat ke renggang. Kemudian untuk tetesan oli, ketika titiknya itu rapat menjadi renggang, berarti gerak itu malah dipercepat. Anak-anak bisa sambil membayangkan ketika sebuah mobil bergerak dan olinya itu bocor. Nah, ketika olinya bocor, ketika dia bergerak lambat, maka kita akan melihat tetesan oli yang banyak. Ya kan? Sebuah mobil dalam keadaan oli bocor, kalau dia bergerak lambat, kita akan melihat banyak tetesan oli. Sedangkan ketika mobilnya bergerak semakin cepat, maka tetesan olinya akan semakin sedikit. Nah, itu untuk mengingat-ingat, kita bisa analogikan seperti itu. Kita ingat yang bawah saja. Kalau bentuk tetesan olinya semakin renggang, berarti dia gerak dipercepat. Kita ingat yang ini. Berarti nanti kalau yang ditanyakan sebuah benda bergerak atau sebuah mobil bergerak dengan oli yang bocor membentuk diagram seperti pada line nomor 2, baris nomor 2, berarti gerak mobil tersebut adalah GLBB dipercepat, langsung otomatis ya. Kemudian kalau ada soal, sebuah mobil dilacak dengan menggunakan ticker timer, mobil mainan dilacak menggunakan ticker timer dan membentuk grafik seperti pada keadaan baris kedua. Nah, tadi kan kalau oli ini itu dipercepat, berarti kalau di ticker timer dia diperlambat. Teman-teman mengingat yang ini aja, yang menggunakan tetesan oli yang gampang. Kan grafiknya sama nih. Ini sama. Jadi kalau teman-teman ingat kata-kata tetesan oli dengan grafik seperti ini, berarti dia dipercepat. Tapi kalau soalnya dengan grafik seperti ini, dengan diagram seperti ini, mengatakan bahwa dia ticker timer, berarti dia diperlambat. Kemudian untuk diagram yang ketiga, titik-titiknya dari renggang semakin rapat. Nih, yang bawah juga dari renggang semakin rapat. Yang berbeda itu hanya penggunaan alat yang digunakan untuk mengukur geraknya. Kalau yang bawah, tetesan oli, ketika suatu geraknya atau tetesannya semakin banyak, kita bisa membayangkan berarti mobil tersebut bergeraknya lambat. Dari renggang ke rapat berarti mobil tersebut bergerak dengan keadaan GLBB diperlambat. Nah, sedangkan nanti ketika soalnya itu ticker timer berarti dia dipercepat. Seperti itu mengingatnya. Yang gampang sambil dibayangkan tetesan oli saja. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Silakan dicermati terlebih dahulu soalnya. Doni melempar bola lurus ke atas dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Bola mencapai ketinggian maksimum dalam waktu 5 detik sebelum akhirnya bola kembali jatuh ke tanah. Kecepatan bola pada detik kedua adalah, jadi di sini kita menganalisis. Yang pertama kita harus tahu dulu geraknya itu masuk ke gerak GLB atau GLBB. Nah, di sini ada kata-kata Doni melempar bola lurus ke atas. Ketika sebuah benda dilempar ke atas, berarti dia melawan gaya gravitasi, sehingga dia akan mengalami perlambatan. Nah, karena benda tersebut mengalami perlambatan, berarti bola yang dilempar Doni ini merupakan mengalami gerak GLBB dengan kecepatan awalnya 25 meter
per sekon. Kemudian bola mencapai ketinggian maksimum dalam waktu 5 detik sebelum akhirnya bola kembali jatuh ke tanah. Jadi kalau kita sambil membayangkan, ketika sebuah benda dilempar ke atas, suatu saat dia akan mencapai ketinggian maksimum dan berhenti sejenak. Kemudian dia akan jatuh ke bawah. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum saat bola berhenti sejenak itu adalah 5 detik. Kemudian setelah itu bola akhirnya jatuh kembali ke tanah. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah kecepatan bola pada detik kedua adalah, jadi waktu bola untuk mencapai ketinggian maksimum itu 5 detik. Kemudian yang ditanyakan keadaan bola, kecepatan bola pada detik kedua. Oke, kita lihat yang diketahui. Yang pertama tadi ada kecepatan awal 25 meter per sekon, kemudian TH max ini adalah waktu untuk mencapai, H itu ketinggian, jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum 5 sekon, dan VH max kecepatan ketika benda berada di ketinggian maksimum itu adalah 0 meter per sekon. Jadi ketika benda mencapai ketinggian maksimum, bendanya itu akan berhenti sejenak. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan benda pada detik kedua. Kemudian di sini ada clue-nya. GLBB biasanya menggabungkan dua rumus untuk mengerjakan soal. Jadi kita gunakan rumus yang sudah ada. Ada rumus yang pertama, ini sama, yang kedua ini sama, hanya dibalik. Kalau ini VT di ruas kiri, dia VT di ruas kanan. Jadi anak-anak tinggal menghafalkan rumus yang pertama, rumus yang ketiga, dan rumus yang keempat. Ketiga rumus ini nanti bisa digunakan bersamaan untuk menyelesaikan soal gerak lurus berubah beraturan. Jadi yang ditanyakan tadi kan VT, kecepatan benda ketika detik kedua. Komponen yang harus diketahui ketika menggunakan rumus VT itu ada V0 dan AT. Ada VT, ada V0 dan AT. VT-nya yang ditanyakan, V0-nya sudah ada atau belum? V0-nya sudah ada, 25 meter per sekon. Kemudian A, percepatannya sudah ada atau belum? Percepatannya belum ada. Nah, ini. Kemudian waktunya sudah ada atau belum? Waktunya yang ditanyakan itu ketika benda pada detik kedua, berarti sudah ada. Tinggal kita mencari tahu berapa nilai percepatan benda tersebut. Percepatan benda kita bisa mendapatkan nilainya dari keadaan saat benda naik ke atas. Kita gunakan rumus ini, A sama dengan VT min V0 per T. Nah, ketika benda naik ke atas, kecepatan awalnya itu kan 25 meter per sekon. Kemudian, ketika benda naik ke atas, kecepatan awal yang ini V0 itu 25 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya, nah jadi itu kan ada dua keadaan, bola dilempar ke atas, kemudian bola turun ke bawah. Ketika bola dilempar ke atas, pada titik puncak ini nanti dia akan berhenti sejenak, sehingga di sini ada yang namanya V ketika T sama dengan 5 sekon, karena waktu untuk mencapai puncaknya 5 sekon. Berarti kecepatan ketika waktunya 5 sekon itu adalah 0, karena bola berada di puncak. Nah, ini ketinggian maksimum dalam waktu 5 sekon. Ketinggian maksimum itu berarti kan bola ada di paling atas dan dia berhenti sejenak kemudian turun ke bawah.
Nah, itu berarti kecepatan detik kelimanya itu sama dengan 0 meter per sekon. Seperti itu. Berarti nilai percepatannya kita bisa menghitung A sama dengan VT min V0 dibagi T. Kita gunakan keadaan ketika bola naik ke atas untuk menghitung percepatannya. A sama dengan 0 dikurangi VT itu 0 kurangi V0 nya itu 25 meter per sekon dibagi waktunya tadi 5 meter per sekon. Ini keadaan untuk mencapai puncak ya. Untuk mencapai puncak 5 sekon dan keadaan di puncak itu kecepatannya 0. Berarti nilai percepatan yang dialami oleh bola tersebut adalah negatif 5 meter per sekon kuadrat. Negatif ini berarti apa? Kemarin sudah dijelaskan, negatif itu berarti bolanya itu diperlambat. Berarti bolanya ketika naik ke atas diperlambat dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Sesuai ya, ketika benda ke atas berarti dia melawan arah gaya gravitasi. Nah, jadi bendanya ketika naik ke atas itu diperlambat. Kemudian kita sudah mengetahui nilai percepatan, sudah ada nilai kecepatan awal, sudah ada nilai waktunya. Jadi kita bisa menghitung kecepatan pada detik kedua. Kita gunakan rumus yang pertama, V ketika T sama dengan 2 sekon sama dengan V0 nya kecepatan awalnya 25 meter per sekon ditambah A nya negatif 5 dan T-nya 2 sekon. Jadi nilainya VT sama dengan 2, V kecepatan ketika waktu sama dengan 2 sekon sama dengan 25, negatif 5 kali 2 sama dengan negatif 10. 25 dikurangi 10 sama dengan 15 meter per sekon. Nah, itu tadi untuk contoh pengerjaan soal GLBB. Jadi yang pertama anak-anak analisis dulu soalnya masuk ke GLB atau GLBB. Kemudian cari tahu apa saja yang diketahui. Ini ditulis, yang diketahui semuanya ditulis. Kemudian cari tahu yang ditanyakan itu apa dan baru cari tahu rumus mana yang pantas atau yang cocok untuk digunakan. Nah, di sini ada biasanya GLB menggabungkan dua rumus. Jadi anak-anak cari tahu rumus yang pokoknya, kemudian cari rumus yang bisa membantu untuk mendapatkan nilai komponen yang belum diketahui. Nah, seperti itu untuk GLBB. Silahkan anak-anak tugas kerjakan soal latihan 1, 2, 3, sampai ini nomor 4, membuat grafik seperti contoh grafik GLB dan GLBB tadi. Dibikin grafiknya. Yang pertama ini dicari kecepatannya dulu, nanti kecepatannya berapa baru dibuat grafik waktunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sumbu X, kemudian yang jaraknya ini di sumbu Y, kemudian nanti ada grafik kecepatan terhadap waktu. Silakan contoh tadi grafik yang sudah kita bahas. Kemudian untuk nomor 5, nah ini anak-anak silakan menjelaskan gerak apa, bagaimana kecepatannya pada setiap perubahan detiknya. Tadi kan kita sudah belajar membaca grafik. Latihan soal di sini anak-anak silakan belajar membaca grafik juga, nanti biar bisa mengerjakan soal yang bentuknya itu grafik. Ada 5 latihan soal, silakan dikerjakan. Boleh mengerjakan di kertas atau di buku saja biar nanti punya catatan. Soalnya boleh ditulis, soalnya boleh langsung jawabannya, tapi dengan caranya diketahui, ditanya, dijawab. Untuk soal nomor 1 sampai 3
Untuk soal nomor 4 sampai 5, silakan langsung dibuat tabelnya atau dibuat grafiknya, lalu dibaca bagaimana keadaan benda yang bergerak dengan grafik nomor 5 ini. Kemudian nanti setelah dikerjakan, pengerjaannya itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke, seperti itu ya. Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh mencari referensi di internet, boleh tanya ke teman, boleh berdiskusi, atau bertanya ke orang yang lebih paham. Tapi jangan disuruh mengerjakan, hanya membantu saja, karena ini nanti untuk anak-anak sendiri agar bisa mengerjakan soal ulangan, AKM, dan lain sebagainya. Oke, pertemuan kedua ini sampai sini saja. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.